Jadi kalau misalnya udah muncul iklan sirup marjan, berarti sudah mau masuk Ramadan. Berarti patokannya sudah bukan MUI ya, hilal gitu. Patokannya sirup marjan. Iya betul. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast. Tentunya di segmen E-pop, Elevate Pop. Welcome to E-pop, Elevate Pop. Hai Elevate Squad, welcome to E-pop, Elevate Pop. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang tren dan ramai diperbincangkan. So, let's go. Balik lagi bersama aku, Rangga. Dan tentunya aku nggak sendiri kali ini. Aku ditemani oleh... Kamu kan anak komunikasi kan? Ya mungkin kesan-kesannya kayak pernah gak sih podcast di kampus? Atau bikin podcast sendiri mungkin? Ini kan perdananya kalian muncul di sini. Gimana rasanya mau tampil di podcast gitu-gitu? Sebenarnya sih kita dulu tuh pernah di kampus tuh pernah voice over buat ada matkul radio, tapi kalau podcast tuh on cam jadinya agak malu sih sebenarnya, agak kaku gitu. Loh apa bedanya? Kan radio kan cuma voice over suara doang, nggak ada muka kita gitu. Kalau Jadi podcast kan kayak di depan layar gitu. Iya, kayak podcast pada umumnya podcast itu bukannya cuman suara ya, setauku. Iya Apple Podcast kan, awalnya sejarahnya dari Apple Podcast. Podcast awalnya dari suara, tapi karena sekarang makin canggih, Ada ada YouTube YouTube juga. Jadi ya awalnya sih agak kaku, bahkan sampai sekarang masih kaku. Tapi ya seru sih. Oke. Nggak kerasa ya bulan puasa sudah memasuki minggu ke berapa ini? Dua. Puasa semuanya? Alhamdulillah. Kalau menurut Nadia dan Desya nih, apa sih hal-hal yang kamu tunggu di bulan puasa? Misalnya takjilnya gitu. Terus pas bangunin sahurnya gitu-gitu. Ya apa? Aku sih lebih nunggu momen berbuka puasa sama hunting-hunting takjil buat buka puasa gitu sih sama keluarga. Sama sih, tapi kan terus kan bikin tergoda nggak sih sama minumannya? Soalnya kan kayak kelihatan seger gitu. Seger ngelihat minumannya, berarti karena mungkin warna minumannya atau isi minumannya, kayak minuman kan banyak ya, kayak es buah, terus es teh manis, terus apalagi cola, soda gitu. Kalian tuh lebih tertarik sama minuman yang kayak berwarna gitu, yang ada sirupnya atau yang gimana? Yang berwarna, ada sirupnya, ada esnya. Apalagi kalau ngelihat iklan itu rasanya pengen cepet-cepet buka puasa. Oh gitu ya, gampang tergoda ya imannya gara-gara iklan doang. Iya, gara-gara iklan doang. Ya Allah, tipis sekali imannya. Ngomong-ngomong soal minuman, ini nggak lepas sih minuman itu, minuman saat lebaran, saat Ramadan dengan sirup, dengan salah satu sirup, yaitu sirup marjan, bener gak? Benar. Oke, kalau misalnya Ramadan itu identik sama iklan sirup ini. Menurut kalian, sirup marjan itu memang identik dengan saat Ramadan atau gimana? Sirup marjan tuh kayak menandakan awal puasa karena iklannya tuh nampilin kesegaran dari minumannya, nggak cuma nampilin kesegaran dari minumannya aja, tapi juga momen-momen yang ada di iklannya juga, kayak bentuknya tuh storytelling gitu. Jadi orang-orang tuh ingat waktu kisah Ramadan. Kisah Ramadan. Iya betul sih, sepakat sama Desya bahwa marjan itu bukan hanya menampilkan kesegaran dari iklannya ya, iklan atau produk yang dijual, tapi juga ada bentuk lain, yaitu storytelling dari iklannya. Contohnya yang sekarang-sekarang ini kayak pahlawan gak sih? Iklannya pahlawan gitu, wanita. Oke, untuk mengingat lagi iklannya tuh kayak gini di sini. Oke, ngomong-ngomong soal marjan itu telah memulai iklannya di TV itu di tahun 2003. Terus iklannya juga benar mengandung beberapa cerita. Kalau dari aku ya, marjan ini kayak memberi kesan bahwa minuman puasa kamu tuh nggak lengkap tanpa ada sirup itu. Dan menjadi apa ya, selling point juga sih untuk marjan, bahwa tiap event Ramadan pasti harus ada
series iklan dia, karena kan nggak mungkin cuma iklannya tuh bukan iklan yang satu iklan tapi menjelaskan semua, tapi iklan dibagi per segmen lah. Dari iklan Marjan ini kalian bisa nangkep ininya nggak sih, kayak mungkin pesan moral atau apa gitu dari ceritanya? Kan itu kan dibagi beberapa segmen ta. Jadi iklan Marjan ini yang bisa aku tangkap pesannya itu mengandung pesan-pesan moral tentang kekeluargaan, tentang gimana sih pas Ramadan sampai Lebaran itu bisa jadi momen yang bikin kumpul keluarga, bikin keluarga tuh jadi silaturahmi. Jadi bisa mendekatkan diri juga sama keluarga-keluarga besar di momen-momen itu dari Ramadan sampai Lebaran. Oke, berarti selain dia jualan produk, dia juga jualan ini dong ya, apa produk iklannya juga. Karena kan pasti ditunggu-tunggu dong iklan-iklan itu, dan iklannya juga bisa berguna sebagai apa ya, ajang promosi juga untuk Lebaran, karena kan Lebaran juga identik sama ngirim-ngirim hampers ya ke keluarga. Terus yang aku baca juga ternyata 87% masyarakat Indonesia itu mayoritasnya beragama Muslim dan pastinya kan merayakan Ramadan. Momen ini tuh dianggap hal yang sangat-sangat tepat untuk meningkatkan brand awareness produk dari sirup Marjan itu juga. Dan orang-orang pasti beranggapan kalau misalkan udah muncul nih iklan Marjan, berarti Ramadan sudah mau dekat. Okay. Bener banget sih, dari yang aku baca juga ternyata Marjan ini menggunakan strategi marketing yang namanya seasonal marketing. Apa tuh seasonal marketing? Jadi pemasaran musiman atau seasoning marketing ini strategi promosi apapun yang bisnis terapkan di waktu-waktu tertentu dalam 1 tahun. Marketing campaign yang satu ini memanfaatkan perilaku konsumen pada momentum yang tepat untuk mendongkrak penjualan. Ya berarti seasonal marketing berarti apa ya, marketing yang memanfaatkan season tertentu untuk kampanye. Jadi memanfaatkan lini waktu tertentu untuk brand awareness dan lain-lain gitu ya. Contohnya kayak pas hari Valentine gitu nggak sih? Kayak pas hari Valentine itu kayak di supermarket itu ngejual bunga yang udah paketan sama coklat. Terus di jalan-jalan juga orang biasanya ngejual bucket-bucket bunga gitu khusus hari Valentine. Ya bener sih. Kalau dari case-nya si Marjan ini berarti dia memanfaatkan seasonal marketing ketika bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya udah muncul iklan sirup Marjan, berarti sudah mau masuk Ramadan. Berarti patokannya sudah bukan MUI ya, hilal gitu. Patokannya sirup Marjan. Iya betul. Tapi dengan adanya iklan sirup Marjan yang menandakan bahwa Ramadan sudah dekat, tapi ini kan berdampak apa ya? Karena dia sudah bertahun-tahun seperti itu, maka ketika nggak ada iklannya lagi, orang bertanya-tanya dong kayak kemana nih gitu ya. Iya, intinya dengan adanya iklan sirup Marjan ini yang seasonal dan apa ya, dibagi beberapa part, itu jadi trademark sendiri bagi si brand Marjan tersebut ya. Jadi orang sudah kenal Marjan kalau misalnya Marjan itu adanya di bulan Ramadan gitu ya. Ada lagi nggak ya brand yang menandakan bulan Ramadan selain sirup Marjan? Kongguan nggak sih? Iya, Kongguan, kayak dibuat meme gitu kan, bapak-bapaknya mana kok gak pulang-pulang. Iya, kayak Kongguan itu dari gambarnya aja udah keluarga yang duduk di meja. Tadi kan kita udah bahas soal Marjan yang menggunakan seasonal marketing dan Kongguan juga ya. Kongguan itu manfaatkan momen Lebaran ya. Iya. Yang kalau kita main ke rumah saudara atau sepupu gitu ada Kongguan pasti Iya, kan. ada kali. Terus ada monde yang dibuka ternyata mesin jahit gitu, alat-alat jahit, Iya. rengginang. Toplesnya pasti itu kan kalau nggak Kongguan, monde. Tapi sebenarnya ada beberapa manfaat sih untuk seasonal marketing ini, yaitu salah satunya meningkatkan brand awareness, terus mengubah leads menjadi pelanggan potensial. Bisa juga meningkatkan penjualan produk sama bikin relationship yang erat sama customernya. Bisa juga buat memainkan emosi pelanggan. Salah satu tujuan dari Marjan ngelakuin seasonal marketing ini juga biar bisa menjadi trademark saat Ramadan, biar orang-orang tahu minuman wajib saat Ramadan dan Lebaran itu udah pasti sirup Marjan. Karena mengingat momen-momen Ramadan itu dilakukan setiap tahun dan momen itu tuh merupakan momen yang sangat berharga. Nggak cuma iklan-iklan TV doang loh yang pakai strategi marketing kayak gini.
Seasonal marketing juga bisa diterapkan di berbagai case, misalnya di marketplace. Kayak untuk menyambut momen penting itu brand biasanya menerapkan diskon khusus pada periode khusus. Kalau menurut Nadia dulu deh, kan kita udah bahas seasonal marketing. Kalau cara menerapkan seasonal marketing itu dari brand-brand yang sudah kita bahas itu menurut Nadia gimana? Menurutku sih kita harus paham sama target dan niche kita, terus juga cari momentum yang pas, yang cocok gitu sama produk kita. Kalau Desya gimana? Mungkin pantau tren di sosmed kali ya, terus persiapkan juga dari jauh-jauh hari. Oh, berarti jangan mepet-mepet gitu ya. Misalnya Marjan mau puasaan, dia memanfaatkan seasonal marketingnya di bulan puasa. Berarti sebelum puasa harusnya sudah siap-siap dong. Iya. Oke. Terus bukannya bisa kayak menurutku ya memanfaatkan kayak memaksimalkan diskon lah. Kayak misalnya di seasonal marketing itu selain ada campaign, iklan segala macam harus ada diskon nggak sih? Maksudnya itu akan menambah value lebih, kayak orang juga akan tertarik dengan diskon gitu. Lalu terus yang pasti yang lebih penting kayak sehabis campaign kumpulin data-data untuk evaluasi gak sih? Benar. Takutnya mungkin ada yang kurang, gak mungkin kan? 100% sempurna gitu kan gak mungkin ya. Jadi biar bisa jadi pembelajaran juga di campaign-campaign berikutnya, salahnya tuh apa, biar dievaluasi tuh jadi bisa nemuin kesalahan dan perbaikan ya. Seasonal marketing itu bisa jadi strategi yang ampuh untuk meningkatkan awareness, terus sales juga, tapi bisa jadi ini gak sih kayak trademark. Jadi seasonal marketing berarti bisa untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan juga, dan Dapatkan profit juga ya. iya betul, dan mungkin dimenuhi kebutuhan demand customer di beberapa lini waktu, kayak misalnya lebaran itu kan butuh hampers gitu. Sebagai brand owner juga bisa memanfaatkan momen kan. Momen itu kunci sih kalau buat brand. Bisa juga untuk memanfaatkan momen itu untuk launching produk baru mungkin, karena itu momennya pas. Terus apalagi diskon. Paket-paket bundling gitu juga menarik sih. Terus collab juga bisa kan. Terus biasanya kan kalau mau lebaran diskonnya gede-gedean banget kan. Kayak biasanya tuh cuma Sushi mentok gudang. 20. Iya, mentok 20%, sekarang bisa 50 gitu. Oke, thank you Nadia dan Desya atas waktunya udah mau bincang-bincang di podcast juga. Jangan kapok sih. Ya. Ya, makasih juga Kak. Makasih Kak udah diajakin. Episode Ramadan Elevate sekian. Kami pamit undur diri. Ya, see you on the next podcast. Bye-bye. Bye-bye. Hai Elevate Squad, lagi puasa-puasa kalau misalnya kita bahas hal yang seger-seger cukup challenging gak sih? Contohnya bahas Marjan. Gimana nih kalau misalnya bahas kayak gituan masih kuat gak puasanya? Kayak aku kuat banget sih puasanya. Oke, kita udah bahas nih dari seasonal marketing, dari mulai definisi, manfaat, dan sampai contohnya. Salah satunya sirup Marjan yang menjadi trademark minuman puasa dan lebaran. Tapi semuanya kembali lagi sih ke brandnya dan brand ownernya dalam mengelola strategi itu. Kalau misalnya dibutuhkan seasonal marketing, ya go with it. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Masih banyak cara-cara lain. Tapi tergantung lagi, kalau misalnya seasonal ini tepat untuk brand kamu, ya patut untuk dicoba sih seasonal marketing ini. Kalau kalian sebagai brand owner, pernah nggak membuat strategi seasonal kayak gini? Komen yuk di bawah. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!